Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktiandra Buana dengan NIM 22 dan lahiran 021. Hari ini saya akan mempraktekkan untuk lab Windows Task Manager. Di sini pertama-tama kita disuruh buka Task Manager, bisa dengan Ctrl Shift ESC atau Ctrl Alt Delete. Lalu kita bisa di sini details kalau ingin melihat lebih ininya, atau kita bisa di drop down, jadi kita bisa melihat semua task atau proses yang terjadi. Di sini tergantung ya, karena di sini mungkin di diskonya lagi buka task dari command prompt. Ini terminal. Nah, di sini ada 3 kategoris dari proses yang ditampilkan. Pertama ada apps seperti Microsoft Edge, OBS dan lain-lain. Terus ada background proses seperti dari Windows atau software masing-masing. Lalu yang terakhir ada window proses. Nah, ini di sini ada seperti background prosesnya dari setiap aplikasi. Misal kita klik di sini di konsol Windows, kita properties. Nah, lalu di sini kita ditanyakan what is the location of the file name and location di proses. Kita bisa lihat di sini locationnya ada di C Windows System ini. Lalu untuk ininya hampir sama ya. Nah, untuk prosesnya juga terjadi di sini. Dia tipenya aplikasi. Lalu kita disuruh close ininya. Pada window console, window close, kita lihat di sini. Nah, di sini ada yang berkurang. Tadi awalnya 3 menjadi 1, jadi 2 saja. Mungkin karena di sini background apps atau cache-nya yang mempengaruhi. Jadi di apps-nya ini kosong, nggak ada ini, tapi di background dan window ininya masih ada. Lihat, ini masih ada command processor. Oke, lanjut. Kita disuruh klik memory heading di sini. Lalu kita bisa melihat apps mana yang paling banyak memakai memori di sini. Jadi diurutkan dari yang paling besar ke kecil. Lalu kita bisa diklik kanan juga, resource value, memori. Kita bisa ganti persen atau kita bisa ganti ke values, atau sesuai dengan memori yang terpakai. Yang satunya persentase memori terpakai. Jadi lebih detail kita memakai values karena kita bisa tahu detail megabyte-nya kita pakai berapa. Nah, ini tadi yang saya jawab ya. Nah, gimana bisa berguna? Kita bisa melihat di sini detail dari aplikasi, karena beberapa kali kalau ketika kita pakai persen, kita hanya bisa menerima sekitar 1 digit di belakang koma, jadi tidak seberapa tahu untuk detailnya bagaimana. Jadi kita balikkan ke value lagi, kita akan name heading, lalu kita double klik ke Microsoft Edge. Nah, di sini kita bisa tahu ada detail dari yang dipakai ini apa aja, browser, GPU proses dan lain. Terus kita end task di sini. Nah, di sini ketika kita end task, otomatis aplikasinya bakal
close atau keluar. Lalu kita ke service. Di sini ada status, ada dua, yaitu stop and running. Kita ke tab performance. Sini kita tanyain threads-nya, kita ada proses threads-nya ada sekitar 600-an di sini yang terpakai. Lalu kita bisa juga prosesnya ada sekitar 402 di sini. Di sini 104 karena dia contohnya 104 ya guys. Terus kita ke memory main step. Totalnya di sini ditanyain ini what is the total physical memory atau per megabyte ya. Totalnya kita ada 18 GB. Lalu available-nya itu sekitar 4 GB ya, dan terpakainya sekitar 11 GB. Kita ke Ethernet chart. Ini link speed, kita lihat dulu. Link speednya ada dua ya, send sama receive. Satunya 80, satunya 300 sekian kbps. IPv4 nya kita bisa lihat di sini ya, nih 10.5424. Lalu yang terakhir ada resource monitor, kita bisa search langsung aja di sini resource monitor. Ini ada informasi terkait monitor yang dipakai. Ya, selanjutnya pertanyaan why it's important for an administrator to understand how to work within the task manager. Ini kita bisa lihat kayak proses dari PC kita atau software kita itu apa saja. Jadi kita bisa tahu apakah ada aplikasi mencurigakan yang berjalan dan menghabiskan banyak memori seperti itu. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.